Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jurnal penelitian yang akan kami presentasikan adalah komunikasi pemasaran digital produk skincare Scarlett Whitening dengan brand ambassador EXO. Nah, perkenalkan, nama saya Safrina Suraningsih, mahasiswi Magister Ilmu Komunikasi Universitas Riau, dan rekan saya. Halo, nama saya Ayu Ningtyas, saya dari Magister Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau. Merayakan kolaborasinya bersama EXO, Scarlett Whitening menghadirkan sesuatu yang baru untuk para pecinta produk Scarlett Whitening. Salah satu produk bestseller Scarlett Whitening, yaitu body lotionnya, memiliki varian kemasan terbaru, yaitu berupa tube yang praktis dibawa berpergian. Selain itu, ada pula special bundle yang berisikan full set body care Scarlett Whitening sekaligus merchandise eksklusif EXO. Melalui story Instagramnya, Scarlett Whitening menunjukkan antusias dari EXO Indonesia, yaitu penggemar EXO di seluruh dunia, sehingga bundle set tersebut sudah ludes terjual hanya dalam hitungan menit. Drama Korea atau Hallyu Wave bukanlah sesuatu hal yang baru lagi di Indonesia. Riset Twitter dari tanggal 1 Juli 2020 hingga 30 Juni 2022 mencatat ada sekitar 7,5 miliar cuitan yang berkaitan dengan K-pop. Angka tersebut berhasil memecahkan rekor sebelumnya yang mencapai 6,1 miliar pada tahun sebelumnya. Bahkan laporan resmi dari hashtag K-pop Twitter pada tahun 2020 menyebutkan bahwa Indonesia menduduki sebagai peringkat 1 paling banyak cuitan mengenai K-pop. Nah, data tersebut membuktikan bahwa penggemar K-pop di Indonesia sangatlah tinggi. Bagi para pelaku bisnis, terutama marketer, tentu potensi tersebut tidak disia-siakan begitu saja. Hasilnya saat ini banyak brand lokal memilih berkolaborasi dengan idol K-pop untuk mendorong pertumbuhan pasar. Hasilnya saat ini banyak brand lokal yang memilih untuk berkolaborasi dengan idol K-pop untuk mendorong pertumbuhan pasar. Strategi pemasaran yang diterapkan perusahaan harus tepat agar tercipta produk yang sesuai dengan keinginan dan juga kebutuhan konsumen, mampu bersaing dan menang di pasar. Jadi perusahaan menggunakan brand ambassador untuk mempengaruhi konsumen atau membujuk mereka untuk menggunakan produk mereka tersebut. Nah, salah satu merek kosmetik yang sedang tren saat ini adalah Scarlett, dan Scarlett baru-baru ini menunjuk boyband asal Korea Selatan yaitu EXO sebagai duta merek. Nah, sebagai penggemar yang sangat mencintai artis yang dipujanya, mereka rela mengeluarkan uang untuk mendapatkan apa saja yang mereka inginkan. Sama seperti penggemar EXO yang mengeluarkan uang untuk mendapatkan produk terbaru dari Scarlett Whitening. Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengumpulkan data yang komprehensif dan mendalam mengenai komunikasi pemasaran digital dalam industri produk skincare. Nah, dalam penelitian ini menggunakan komunikasi pemasaran digital produk skincare Scarlett Whitening dengan menggunakan brand ambassador EXO. Selanjutnya menggunakan analisis konten digital yang terkait dengan produk skincare yakni Scarlett Whitening. Selanjutnya mengenai komunikasi pemasaran Scarlett Whitening. Nah, terlebih dahulu saya akan menjelaskan awal mula dari pendirian Scarlett Whitening ini sendiri. Scarlett Whitening ini didirikan pada tahun 2018 oleh sekelompok individu yang memiliki minat dan pengetahuan dalam industri kecantikan. Merek ini lahir dari hasrat untuk menyediakan solusi perawatan kulit yang efektif dan inovatif kepada konsumen. Nah, pemilik dari Scarlett Whitening ini adalah Felicia Angelista. Nah, produk Scarlett Whitening ini dia fokus pada perawatan pencerahan kulit. Salah satu ciri khas dari Scarlett Whitening adalah fokusnya pada produk perawatan pencerahan kulit, dan merek ini bertujuan untuk membantu konsumen dalam mencapai kulit yang lebih cerah, bersinar, dan sehat. Penelitian dan pengembangan produk.
Scarlett Whitening melakukan penelitian dan pengembangan yang intensif dalam menciptakan formula dan produk perawatan kulit yang efektif. Tim ahli mereka bekerja untuk menggabungkan bahan-bahan alami yang terbukti bermanfaat dalam mencerahkan dan merawat kulit. Peluncuran produk pertama dari Scarlett Whitening setelah melewati proses penelitian dan pengujian yang ketat, Scarlett Whitening meluncurkan produk pertamanya. Produk-produk awal mereka termasuk krim wajah, serum, masker, dan perawatan kulit lainnya yang dirancang untuk membantu mencerahkan dan memperbaiki tekstur kulit. Strategi pemasaran dan pertumbuhan Scarlett Whitening. Scarlett Whitening melakukan strategi pemasaran yang kuat untuk memperkenalkan merek kepada pasar. Mereka memanfaatkan platform media sosial, influencer, dan kerjasama dengan para ahli kecantikan untuk meningkatkan kesadaran merek dan memperluas jangkauan produk mereka. Respon positif dari konsumen. Dengan kualitas produk yang baik dan upaya pemasaran yang efektif, Scarlett Whitening berhasil mendapatkan respon positif dari konsumen. Banyak konsumen yang melaporkan hasil yang memuaskan setelah menggunakan produk-produk Scarlett Whitening yang berkontribusi pada pertumbuhan merek ini. Perkembangan produk dan ekspansi pasar. Seiring waktu, Scarlett Whitening terus mengembangkan lini produk mereka. Mereka meluncurkan produk-produk baru yang ditunjukkan untuk berbagai masalah kulit dan kebutuhan konsumen. Selain itu, mereka juga memperluas jangkauan pasar, baik secara nasional maupun internasional. Pembahasan selanjutnya mengenai brand ambassador EXO. Biasanya duta merek atau brand ambassador ini ditunjuk oleh perusahaan dengan mempertimbangkan fakta bahwa mereka orang yang terkenal, mereka orang yang memiliki keahlian mereka sendiri dalam produk yang mereka wakili. Nah, ada 4 peran atau 4 tanggung jawab seorang brand ambassador terhadap produk yang mereka bintangi. Yang pertama yaitu memberikan testimonial. Peranan dalam memberikan kesaksian tentang kualitas maupun manfaat dari produk atau merek yang mereka wakili. Yang kedua yaitu memberikan dorongan atau penguatan atau endorsement. Ada kalanya selebriti diminta untuk membintangi iklan produk di mana dia secara pribadi tidak memiliki keahlian dalam bidang tersebut. Yang ketiga yaitu bertindak sebagai aktor dalam topik iklan yang diwakilinya. Nah, peranan untuk mempromosikan suatu produk atau merek terkait dengan peran yang sedang ia bintangi dalam suatu program tayangan tertentu. Dan yang keempat yaitu bertindak sebagai juru bicara perusahaan. Nah, brand ambassador ini dalam kurun waktu tertentu dapat termasuk dalam kelompok peran spokesperson yang mewakili perusahaan. Penampilan brand ambassador akan diasosiasikan dengan merek atau produk yang mereka wakili. Selanjutnya adalah alasan mengapa EXO yang dipilih sebagai brand ambassador untuk produk Scarlett Whitening. Sebelumnya Scarlett Whitening ini sudah menunjuk aktor dan juga idol Korea sebelumnya, yaitu ada Twice dan juga Song Joong Ki. Nah, alasan yang pertama yaitu popularitas dan pengaruh. EXO adalah salah satu grup musik K-pop yang sangat populer dan memiliki pengaruh besar di kalangan penggemar mereka di seluruh dunia tentunya. Dengan jutaan penggemar yang setia, kehadiran mereka sebagai brand ambassador dapat memberikan dampak yang positif dalam memperluas jangkauan dan kesadaran merek Scarlett Whitening. Yang selanjutnya yaitu citra yang positif. EXO ini dikenal sebagai idol atau boy group yang memiliki citra yang positif, profesional, dan terawat dengan baik. Mereka menjaga penampilan dan kesehatan mereka dengan baik, yang sesuai dengan pesan dan nilai-nilai yang ingin ditampilkan oleh produk Scarlett Whitening. Nah, kehadiran EXO sebagai brand ambassador dapat memberikan asosiasi positif terhadap produk tersebut. Yang selanjutnya yaitu kredibilitas dan kepercayaan. Keberhasilan dan popularitas EXO telah membangun kredibilitas mereka di mata penggemar dan masyarakat yang luas. Sebagai idola yang dihormati, mereka memiliki pengaruh yang kuat terhadap penggemar mereka. Dengan menjadi brand ambassador,
Kehadiran EXO dapat meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk Scarlett Whitening, mengingat penggemar cenderung mempercayai merek yang didukung oleh idola mereka. Dan yang selanjutnya yaitu daya tarik pasar yang luas. EXO ini dia memiliki penggemar yang sangat beragam di seluruh dunia, tidak hanya di Korea Selatan. Hal ini memberikan peluang yang besar bagi produk Scarlett Whitening untuk menjangkau pasar yang lebih luas dan memperluas basis konsumen mereka. Keberadaan brand ambassador yang memiliki daya tarik global dapat membantu produk tersebut menarik perhatian konsumen dari berbagai negara. Nah, dan yang terakhir yaitu pencocokan dan nilai merek. EXO ini memiliki citra yang sejalan dengan nilai-nilai dan citra merek Scarlett Whitening. Kedua belah pihak mewakili kualitas, keunggulan, dan perawatan diri yang baik. Keberadaan EXO sebagai brand ambassador memperkuat pesan merek dan memperlihatkan kesesuaian antara produk dan nilai yang diwakili oleh anggota EXO. Nah, dengan memilih EXO sebagai brand ambassador, Scarlett Whitening dapat memanfaatkan popularitas, pengaruh, dan kredibilitas grup tersebut untuk meningkatkan kesadaran merek, memperluas basis konsumen, dan membangun hubungan yang lebih kuat dengan penggemar setia EXO serta penggemar produk tersebut. Nah, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Ayuning Tias. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan di slide ke-6, yaitu komunikasi pemasaran digital. Seperti yang kita ketahui, komunikasi pemasaran digital itu menjadi faktor penting dalam keberhasilan sebuah industri produk skincare. Dalam pembahasan ini akan dibahas tentang berbagai aspek penting dalam komunikasi pemasaran digital produk skincare. Yang pertama, yaitu adalah penggunaan media sosial. Media sosial itu telah menjadi platform yang sangat efektif dalam komunikasi pemasaran digital produk skincare. Dengan pertumbuhan penggunaan aktif dari platform seperti Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, dan lain sebagainya, perusahaan skincare dapat membangun hubungan dan mudah berinteraksi dengan konsumen yang potensial. Kemudian mereka juga dapat membangun hubungan yang kuat dengan komunitas pengguna skincare, menyediakan konten inovatif, serta memberikan pengalaman interaktif yang meningkatkan keterlibatan konsumen. Kemudian melalui media sosial, perusahaan skincare dapat mempublikasikan ulasan produk dari konsumen. Kemudian tips perawatan kulit, tutorial, dan konten menarik lainnya untuk menarik minat dan membangun kesadaran merek. Kemudian yang kedua itu ada konten pemasaran. Konten pemasaran yang relevan dan menarik tentunya sangat penting dalam komunikasi pemasaran digital dari produk skincare. Konten tersebut dapat berupa artikel blog, video tutorial, ulasan produk, atau infografis. Kemudian konten yang memberikan nilai tambah bagi konsumen seperti informasi tentang bahan-bahan alami, tips perawatan kulit, atau tren terbaru dalam industri skincare itu sendiri. Kemudian bisa menarik konsumen potensial. Konten yang berkualitas juga membantu membangun kesadaran merek produk skincare itu sendiri, meningkatkan kredibilitas perusahaan dan memotivasi konsumen untuk membeli produk skincare. Kemudian yang ketiga ada optimisasi mesin pencari atau SEO. Dengan optimisasi mesin pencari atau SEO itu adalah strategi yang sangat penting dalam komunikasi pemasaran digital produk skincare. Konsumen itu biasanya sering mencari informasi tentang produk perawatan kulit melalui Google, YouTube, dan lain sebagainya dengan memastikan bahwa situs web perusahaan skincare itu harus muncul dalam hasil pencarian yang relevan, sehingga perusahaan dapat meningkatkan visibilitas mereka di platform online dan menarik konsumen yang sedang mencari solusi perawatan kulit mereka. Kemudian yang keempat, strategi pembelian online. Strategi pembelian online ini juga sangat penting dan sudah menjadi tren yang signifikan dalam industri produk skincare itu sendiri. Komunikasi
pemasaran digital telah memainkan peran penting dalam memfasilitasi pembelian online yang mudah dan juga nyaman. Sehingga perusahaan skincare harus menyediakan platform e-commerce yang user friendly, mengoptimalkan proses online, pembayaran, dan menyediakan opsi pengiriman yang fleksibel sehingga memudahkan konsumen untuk membeli atau menjangkau produk-produk yang perusahaan jual. Selanjutnya, hal yang perlu diperhatikan dalam komunikasi pemasaran digital produk skincare. Hal yang perlu diperhatikan yang pertama itu adalah personalisasi dan segmentasi. Komunikasi pemasaran digital yang efektif dalam industri produk skincare melibatkan personalisasi dan segmentasi. Jadi setiap individu memiliki kebutuhan dan preferensi yang berbeda dalam perawatan kulit mereka. Oleh karena itu, perusahaan skincare perlu memahami target pasar mereka dengan baik dan mengirimkan informasi atau pesan yang relevan dan sesuai dengan menggunakan data pengguna dan informasi perilaku pelaku konsumen yang diperoleh melalui platform digital. Perusahaan juga dapat membuat kampanye pemasaran yang lebih personal dan memilih segmen pasar yang tepat. Kemudian yang kedua ada pengukuran kinerja. Jadi pengukuran kinerja itu merupakan komponen penting dalam komunikasi pemasaran digital produk skincare. Perusahaan juga perlu memantau dan menganalisis metrik yang relevan seperti jumlah tayangan, klik, konversi, dan keterlibatan penggunaan untuk mengevaluasi efektivitas kampanye pemasaran digital mereka. Dengan pemahaman yang baik tentang data tersebut, perusahaan dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan kampanye mereka, serta membuat perbaikan dan penyesuaian yang diperlukan untuk meningkatkan hasil. Pengukuran kinerja ini juga membantu perusahaan dalam mengalokasikan sumber daya dengan lebih efisien dan mengoptimalkan pengeluaran pemasaran mereka. Kemudian yang ketiga ada keberlanjutan dan keterlibatan sosial. Jadi dalam era yang semakin sadar akan lingkungan dan etika, komunikasi pemasaran digital produk skincare juga perlu mempertimbangkan aspek keberlanjutan dan keterlibatan sosial. Kemudian yang keempat, keamanan data dan privasi. Jadi dalam komunikasi pemasaran digital itu sangat perlu adanya perlindungan data pribadi dan privasi konsumen mereka. Itu sangat penting. Di slide selanjutnya itu ada strategi komunikasi pemasaran digital Scarlett Whitening dengan brand ambassador EXO. Siapa sih di sini yang nggak tahu dan nggak kenal dengan EXO, ya kan? Jadi ada berbagai macam strategi komunikasi pemasaran digital Scarlett Whitening dengan brand ambassador EXO. Yang pertama itu ada konten kolaborasi. Jadi dengan membuat konten kolaborasi antara EXO dan produk Scarlett Whitening itu dapat menjadi salah satu cara yang sangat efektif untuk memperkenalkan produk terbaru mereka kepada penggemar ataupun audiens mereka. Jadi ini bisa berupa video, gambar, atau wawancara di media sosial dan atau platform streaming musik ya. Jadi kolaborasi semacam ini akan memanfaatkan popularitas dari EXO itu sendiri dan pengaruh EXO untuk bisa mencapai audiens ataupun pengguna produk itu lebih luas dan lebih banyak dikenal. Jadi produk mereka itu pun akan semakin laris dan dibeli. Kemudian yang kedua itu ada kontes dan giveaway. Jadi banyak kontes atau giveaway yang melibatkan produk Scarlett Whitening dan juga EXO. Jadi itu bisa salah satu menjadi hal yang bisa menarik perhatian dari para peminat EXO dan juga pengguna produk dari Scarlett Whitening itu sendiri. Jadi nanti misalnya penggemar akan diundang untuk datang di acara giveaway untuk menyiramkan foto atau cerita tentang kecantikan mereka setelah mereka menggunakan produk Scarlett itu sendiri. Kemudian yang ketiga ada endorsement visual.
Jadi endorsement visual ini bisa menggunakan gambar ataupun foto EXO yang menampilkan produk Scarlett Whitening sebagai endorsement visual atau strategi yang juga sangat efektif. Misalnya dalam kampanye semacam ini tuh EXO dapat berperan sebagai duta atau brand ambassador itu tadi, yang mengadvokasi pesan yang relevan dengan produk Scarlett itu sendiri, seperti mendorong percaya pada kecantikan alami dan menghargai diri sendiri. Kemudian yang kelima itu ada event dan pertemuan penggemar. Jadi mengadakan acara atau pertemuan penggemar dengan kehadiran anggota EXO dan memperkenalkan produk Scarlett Whitening dapat menjadi strategi yang sangat kuat juga. Acara ini bisa melibatkan sesi tanya jawab, penampilan khusus dari EXO ataupun sesi demo produk. Jadi hal ini pasti akan menciptakan hubungan emosional dengan penggemar, memperkuat ikatan merek, dan meningkatkan kepercayaan kepada produk Scarlett itu sendiri. Kemudian di slide selanjutnya itu ada kesimpulan. Jadi kesimpulan daripada penelitian ini tadi atau materi penjelasan ini tadi adalah secara keseluruhan komunikasi pemasaran digital produk skincare itu adalah elemen penting dalam mencapai keberhasilan dalam industri yang kompetitif ini. Kemudian dengan memahami dan menerapkan strategi yang tepat, perusahaan skincare dapat meningkatkan kesadaran merek, membangun hubungan yang kuat dengan konsumen, dan meningkatkan penjualan produk mereka sendiri. Selain itu, faktor-faktor seperti personalisasi, pengukuran kinerja, keberlanjutan, dan perlindungan data pribadi juga perlu diperhatikan untuk mencapai hasil yang lebih optimal dalam komunikasi pemasaran digital produk skincare. Kemudian, konten edukasi dan tutorial yang dipimpin oleh brand ambassador EXO itu mampu membantu mengedukasi pengguna tentang produk dan memberikan nilai tambah dalam menggunakan produk Scarlett Whitening. Sekian presentasi dari kami, mohon maaf apabila ada kesalahan dan kesilapan baik yang kami sengaja maupun yang tidak kami sengaja. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.